Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di sepanjang jalannya ibadah yang kami lakukan pada kesempatan saat ini, sehingga di dalam ibadah yang kami lakukan pada kesempatan ini, semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan iman kami bisa semakin dikuatkan melalui ibadah, melalui sharing yang kami lakukan bersama-sama di dalam keluarga kami. Ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkarya di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 178. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan, diambil dari surat Roma pasal 11, akan kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 24. Roma pasal 11, kita baca ayat 13 sampai ayat 24, akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersama-sama tentu menyadari bahwa perjalanan kehidupan bangsa kita ini juga banyak hal-hal yang berkembang dengan begitu luar biasa. 75 tahun ini bukan perjalanan singkat, tetapi juga di dalam perjalanan ini kita dapat melihat ada hal-hal yang sudah berkembang menjadi luar biasa baik. Tetapi juga kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal juga yang mungkin masih menjadi kekurangan-kekurangan bagi bangsa kita di sana-sini. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kita menyadari kelebihan, kita menyadari pencapaian yang baik, tetapi kita juga perlu menyadari kekurangan atau hal-hal yang belum bisa dicapai oleh bangsa dan negara kita. Dan itu bukan hanya berlaku untuk kehidupan bangsa dan negara, tetapi juga berlaku bagi kehidupan kita secara pribadi manusia. Kita juga perlu menyadari kita sebagai manusia ini, bahwa kita punya kelebihan. Saya rasa semua orang punya kelebihannya masing-masing, entah dalam hal apa kelebihannya. Semua orang pasti memiliki kelebihan atau hal-hal yang baik di dalam dirinya, itu pasti. Tetapi juga setiap orang pasti memiliki kekurangan atau hal-hal yang belum dicapai di dalam hidupnya, itu juga pasti. Nah, inilah yang realita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang fokus kita di mana? Kalau fokus kita hanya pada kekurangan kita, hal-hal yang belum mampu kita capai, maka kita akan menjadi pribadi yang minder, pribadi yang tidak percaya diri, merasa bahwa kita ini masih kurang, saya ini bisa apa, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya fokus pada kelebihan dan pencapaian kita di dalam hidup, jangan-jangan akhirnya membawa kita menjadi pribadi yang
sombong. Nah inilah yang perlu disadari, bahwa di dalam hidup kita ada dua sisi yang terus berdampingan, yang kita tidak bisa elakkan. Tetapi bagaimana cara hidup kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang minder, tetapi sebaliknya kita juga tidak menjadi pribadi yang sombong. Nah disinilah kita bersama-sama pada kesempatan ini diajak belajar melalui apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Roma yang sudah kita baca ini. Kita tahu situasi kondisi jemaat Roma waktu itu. Jemaat Roma ini jemaat, mereka orang-orang Kristen baru yang baru percaya kepada Kristus. Di tengah tantangan banyaknya orang-orang Yahudi, banyaknya orang-orang yang menolak Kristus. Dan Rasul Paulus ini terus membombong mereka, terus menguatkan mereka, supaya mereka tidak minder, supaya mereka tetap berani, tetap percaya pada keyakinannya kepada Kristus. Mereka tetap kuat berpegang teguh pada iman percayanya. Nah itulah tujuan Rasul Paulus terus membombong, terus mendorong jemaat Roma pada waktu itu. Tetapi ibarat kita berkendara, rem dan gas itu harus berjalan seimbang. Kita tidak bisa terus-terusan ngegas tanpa ngerem. Kita juga pasti akan nabrak. Atau sebaliknya kita terus ngerem tanpa ngegas, ya kita tidak akan pernah jalan. Nah ini juga yang dilakukan Rasul Paulus, menyeimbangkan. Rasul Paulus tidak hanya bombong jemaat Roma saja, tetapi jemaat Roma juga diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka tidak sombong. Salah satu kata-kata Rasul Paulus yang menarik adalah di ayat yang ke-20. Akan saya ulangi bacaan kita di ayat yang ke-20 yang demikian bunyinya. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, ya mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dan orang Kristen yang baru ini, yang baru percaya ini, mereka tercacak tegak karena imannya mereka. Jadi mereka menjadi bagian karya keselamatan, memang bukan dipilih sejak semula, tetapi karena iman, mereka percaya kepada Kristus. Nah ini yang terus yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya mereka tidak menjadi sombong. Mentang-mentang mereka sekarang menjadi bagian dari karya keselamatan, dikhawatirkan mereka juga menjadi seperti orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling kudus, menganggap dirinya paling layak mendapatkan karya keselamatan itu. Rasul Paulus selalu mengingatkan bahwa itu semua karena Tuhan. Kalaupun Tuhan nanti, orang-orang yang tidak percaya tadi, terus kemudian percaya, kalau Tuhan kemudian mengajak kembali menjadi bagian dari umat pilihan, berhak mendapatkan karya keselamatan, itu pun tidak masalah, itu hak Tuhan. Dan itu otoritas letaknya ada pada Tuhan, bukan manusia yang menentukan siapa selamat dan siapa yang tidak selamat. Sehingga Rasul Paulus ingin mengajar kepada mereka. Dikatakan tadi di ayat 22, saya ulangi ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah juga kekerasannya. Yang kekerasan atas, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotongnya. Nah ini Rasul Paulus menggarisbawahi, mengingatkan kembali. Ingat loh, Allah itu murah hati, tetapi Allah itu juga keras, tegas. Dalam arti kalau kita terus hidup ikut Tuhan, maka kita akan terus mendapatkan kemurahan Allah. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan, ya Tuhan akan memotong cabang itu. Karena memang sudah tidak layak. Nah inilah Rasul Paulus berusaha mengingatkan jemaat Roma pada waktu itu supaya mereka tidak menjadi pribadi yang sombong dalam hidup. Mereka menyadari dari mana datangnya keselamatan itu. Mereka menyadari bahwa keselamatan yang mereka miliki bukan atas usaha atau kehebatan mereka semata. Tetapi itu karena kemurahan Allah. Karena anugerah dari Tuhan. Karena mereka beriman dan kemudian Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Nah inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Rasul Paulus ini. Jadi kita mau di mana? Mau fokus pada kelebihan atau fokus pada kekurangan? Saya rasa
kita berada di tengah seperti Rasul Paulus ini tadi. Rasul Paulus di satu sisi mendorong jemaat Roma, kamu ini orang beriman, kamu pasti selamat. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan, kalau kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan dipotong loh. Jadi seimbang. Kita tidak dibombong terus, tetapi juga kita lihat ada batas-batasnya. Nah itu juga dalam hidup kita. Kita juga tidak bisa fokus pada kelebihan kita saja atau keberhasilan kita saja, tetapi lihat ada kelemahan kita, ada kekurangan kita, ada hal-hal yang belum bisa kita raih. Nah kita menyadari itu, sehingga kita bisa mengucap syukur, tetapi kita juga bisa memperbaiki diri. Kita tidak minder, tetapi juga kita tidak sombong. Karena kita sadar, kalau kita punya kelebihan, seperti jemaat Roma tadi punya kelebihan, mereka menjadi umat pilihan Allah, meskipun mereka bukan keturunan Israel, itu kelebihan mereka, dan itu disadari bukan karena usaha mereka, tetapi karena anugerah Allah. Tetapi juga disadari bahwa kalau meninggalkan Tuhan, kamu akan dipotong loh. Kamu tidak lagi mendapatkan karya keselamatan loh. Nah ini kan kesadaran yang berimbang. Nah itu juga yang harusnya ada dalam hidup kita, kesadaran yang berimbang, bahwa Tuhan memberikan kelebihan, kehebatan kepada kita, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi juga mari disadari bahwa kita juga punya kekurangan, baik dalam hidup sehari-hari, baik dalam iman, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Kita bisa memperbaiki diri kita, tetapi kita juga bisa terus mengucap syukur, karena kita menyadari bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan terus menyertai kita dalam hidup kita. Dan kiranya pada kesempatan ini nanti bisa sharing bersama di dalam keluarga, kira-kira kelebihan apa sih yang ada di dalam diri kita masing-masing, diri Anda masing-masing. Dan apa kekurangan Anda masing-masing? Bisa di-sharingkan dengan keluarga. Apa kelebihan dan kekurangan kita? Apa anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan apa hal-hal yang belum kita lakukan untuk Tuhan. Nah itu bisa disaringkan. Apa kelebihan atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang menjadi kekurangan kita, atau hal-hal yang belum kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, silakan sharing di tengah keluarga. Bisa saling menguatkan, bisa saling mendorong, dan juga bisa saling mengingatkan. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi kita juga tidak menjadi pribadi yang minder. Tetapi kita menjadi pribadi yang terus mengucap syukur kepada Tuhan dan terus memperbaiki diri kita hari demi hari. Selamat berdiskusi, selamat ber-PA, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kebenaran firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Tabuh Gendang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur
bahwa pada kesempatan saat ini kami sudah bisa membangun ibadah PA bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami juga telah bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, yang kami yakini ini bisa menguatkan kami, supaya kami bisa terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, tetapi kami juga sadar bahwa di dalam kehidupan kami masih ada hal-hal yang harus kami perbaiki. Kami mohon Tuhan memampukan kami. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam proses pemulihannya, sehingga saudara-saudara kami ini bisa segera pulih, bisa segera menjalani seluruh aktivitasnya kembali dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami serahkan juga kehidupan kami, aktivitas keseharian kami, pekerjaan kami, juga keluarga kami. Kami mohon Tuhan menyertai juga memberkati, supaya di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, selalu bisa kami jalani dengan penuh rasa syukur. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Di tengah situasi pandemi ini, di dalam menjalani proses pendidikannya, kami mohon Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, supaya mereka tetap bisa menjalani pendidikannya dengan baik. Dan untuk warga jemaat khususnya yang di dalam usia lanjut, kami mohon Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera di tengah situasi sulit ini, supaya orang tua kami, Bapak Ibu Adi Yuswo, tetap bisa menjalani hidupnya dengan penuh sukacita dan penuh ungkapan syukur, karena kasih juga penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami mohon Tuhan memberkati juga menyertai, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Tuhan berkati di dalam kami melakukan kegiatan pelayanan persekutuan kami. Tuhan senantiasa turut campur tangan. Tuhan memberikan kelancaran, biarkan kami berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, 75 tahun Tuhan menganugerahkan kemerdekaan ini. Dan kami yakin Tuhan juga senantiasa menyertai perjalanan kehidupan bangsa kami di waktu-waktu mendatang, khususnya di tengah-tengah menghadapi situasi sulit saat ini. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan kami juga mohon Tuhan jadikan kami sebagai warga negara yang senantiasa taat dan patuh, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang baik demi kebaikan bangsa kami, dan kami juga bisa bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat, juga dengan para pemimpin bangsa kami, untuk bisa memperbaiki situasi kondisi bangsa ini, dan kami juga bisa merasakan kehidupan yang lebih baik di waktu-waktu mendatang. Secara khusus, kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis, relawan, aparat TNI Polri, di tengah situasi sulit saat ini, di mana mereka harus bekerja lebih keras lagi dengan penyelesaian pandemi corona ini. Kami mohon Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, sehingga mereka tetap bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam tugas dan kegiatan yang mereka lakukan. Ya Bapa, saat ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun. Inilah doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami ya Bapa. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.